Hanya dalam waktu 4 bulan, channel ini berhasil mendapatkan 300.000 subscriber. Seperti yang kalian lihat di sini, video pertamanya baru 4 bulan yang lalu dan sudah mendapatkan 1,4 juta views. Berdasarkan pengalaman saya sendiri mengembangkan sebuah channel YouTube tanpa wajah, perkiraan pendapatan channel ini bisa mencapai 250 hingga 300 juta hanya dalam waktu 4 bulan. Dan yang membuat channel ini menarik adalah channel ini dibuat tanpa menampilkan wajah sama sekali. Jadi jika kalian ingin membuatnya, kalian nggak perlu ribet syuting, kalian hanya perlu belajar edit videonya saja. Dan di video ini saya akan berikan panduannya secara gratis bagaimana cara membuat channel seperti ini mulai dari nol. Jadi untuk kalian yang sama sekali belum pernah bikin channel YouTube, jangan khawatir. Karena di sini saya akan jelaskan tutorialnya mulai dari nol. Tapi sebelum itu, di sini kita membutuhkan sebuah referensi. Maka dari itu di sini saya perlihatkan sebuah channel yang namanya Homestead Roots yang akan kita jadikan referensi kali ini. Jika kalian lihat channel ini itu baru upload 54 video tapi sudah mendapatkan 315.000 subscriber. Dan untuk ukuran video panjang berdurasi 30 menit, 40 menit tanpa wajah bisa mendapatkan 1 juta views seperti ini, itu udah mantap banget. Artinya niche ini sangat dibutuhkan oleh penonton saat ini. Dan apabila kalian lihat di bagian tentang di channel ini, ternyata channel ini sudah mendapatkan 11 juta views sejak video pertamanya di-upload. Nah, untuk video pertamanya di-upload, kalian bisa lihat di bagian sini ya. Nah, di sini itu ternyata baru 4 bulan yang lalu, teman-teman. Tapi channel ini sudah mendapatkan 11 juta views. Untuk ukuran video panjang dengan durasi 30 sampai 40 menit dan target luar negeri, menurut pengalaman saya sebagai konten kreator tanpa wajah, nilai RPM dari niche ini adalah Rp30.000, teman-teman, karena targetnya luar negeri. Sedangkan kalau kalian menargetkan Indonesia itu hanya Rp10.000 sampai Rp15.000. Jadi estimasi atau perkiraannya 11 juta views ini akan mendapatkan sekitar 300 juta rupiah. Sejak channel ini upload video pertamanya yaitu 4 bulan yang lalu. Artinya channel ini baru 4 bulan sudah mendapatkan 300 juta rupiah. Jadi apa sih isi konten dari channel ini? Untuk melihatnya kalian bisa klik aja video yang paling populer. Di sini kalian bisa lihat video 1 bulan yang lalu sudah mendapatkan 1,4 juta views. 2 bulan yang lalu juga berhasil mendapatkan 1,4 juta views. Dan pola ini terus berulang. Lalu apa sih rahasianya? Rahasianya adalah niche yang digunakan. Channel ini itu membahas seputar tumbuhan dan makanan, namun lebih spesifik lagi ke tumbuhan dan makanan purba. Faktanya banyak penonton yang butuh edukasi tentang tema tumbuhan dan makanan purba, tapi tidak banyak konten kreator YouTube yang kepikiran untuk membangun niche ini. Kebanyakan selalu dicampur dengan topik lain, berakibat menghambat pertumbuhan channel. Berbeda dengan channel ini yang lebih spesifik ke tumbuhan dan makanan purba saja, sehingga channelnya berkembang pesat seperti ini. Namun ada beberapa resiko jika kalian membuat channel seperti ini. Misalnya, jika kalian full menggunakan AI dalam pembuatan kontennya, channel akan didismonetisasi atau tidak mendapatkan bayaran dari YouTube. Maka dari itu, di sini saya akan berikan panduan membuat videonya dengan bantuan AI yang sewajarnya dan tetap memberikan sentuhan manusia agar aman dari dismonetisasi. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan seluruh tutorialnya mulai dari nol. Langkah pertama, kita buat channelnya terlebih dahulu. Di sini kalian tinggal buka Google Doc yang sudah saya siapkan di kolom komentar. Kalian klik aja, nanti kalian akan masuk sebuah saluran WhatsApp. Di situ kalian akan mendapatkan promnya ini secara gratis. Ya, selanjutnya kalian salin dulu untuk prompt yang pertama. Prompt pertama ini berfungsi untuk membuat nama channelnya atau merekomendasikan 30 ide nama channel YouTube yang unik dan berfokus pada tumbuhan dan makanan purba. Oke, langsung aja kita salin seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian buka aja chatbot kalian. Di sini saya menggunakan ChatGPT yang versi gratis. Selanjutnya kalian tinggal pastekan aja untuk promptnya di sini. Selanjutnya kalian langsung kirim ke ChatGPT dan nanti ChatGPT akan memberikan 30 ide nama channel YouTube dengan tema tumbuhan dan makanan purba. Kalian bisa lihat ya, di sini ada dunia purba, flora purba, jejak hijau, waktu tumbuhan dan lain-lain. Nah, apabila kalian ingin menargetkan penonton luar negeri atau Amerika, kalian bisa minta ke ChatGPT versi target penonton luar negeri atau versi bahasa Inggris. Ya, nah sebagai contohnya di tutorial ini saya akan menggunakan target Indonesia saja agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya setelah kita sudah memilih salah satu dari ide nama channel YouTube-nya, kita bikin untuk profile YouTube-nya. Sedikit tips buat kalian yang ingin memilih nama channel YouTube tapi masih bingung, saya sarankan untuk
menggunakan nama channel YouTube yang mudah diingat oleh penonton. Karena kalau nama channel kalian mudah diingat, secara otomatis penonton akan selalu berkunjung ke channel kalian apabila mereka membutuhkan. Oke? Nah, di sini kita balik lagi di Google Docs, kemudian kita salin untuk prompt yang kedua. Prompt yang kedua ini berfungsi untuk membuat gambar profile atau foto profile untuk channel YouTube kita yang baru, ya. Di sini kita tinggal salin aja seperti ini, kemudian kita balik lagi di ChatGPT. Selanjutnya kita tinggal pastekan di kolom chat yang masih sama seperti tadi. Kemudian kita tinggal kirimkan aja dan nanti secara otomatis ChatGPT akan membuatkan foto profil untuk channel kita. Dan setelah kalian tunggu beberapa detik, maka nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa cek aja gambarnya. Kalau misalnya bagus, kalian tinggal simpan aja, caranya klik save. Ya, kemudian kalian balik lagi. Apabila kalian kurang suka, kalian tinggal suruh ChatGPT untuk bikinkan lagi yang lainnya atau versi yang lain. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ide nama channelnya dan juga foto profilnya. Selanjutnya, kalian tinggal gunakan foto profil dan nama channel ini ke channel yang baru kalian buat. Ya, nah kalau udah, langsung aja kita ke step berikutnya, yaitu pembuatan konten pertama. Balik lagi di Google Dokumen, selanjutnya kalian tinggal salin ya atau blok langsung di bagian prompt judulnya ini ya. Nah, prompt judul ini berfungsi untuk memberikan 30 rekomendasi judul atau ide konten untuk video tumbuhan dan makanan purba. Selanjutnya kita balik lagi di ChatGPT, kemudian kita pastekan aja untuk promptnya tadi di sini. Lalu tinggal kirim aja seperti ini. Nanti secara otomatis ChatGPT akan memberikan 30 ide kontennya kayak gini teman-teman. Dan di sini kalian tinggal pilih aja salah satu untuk membuat konten. Nah, sebagai contoh di sini saya akan pilih judul nomor 7 yaitu pohon raksasa yang pernah membentuk langit bumi. Kemudian di sini kita balik lagi di Google Docs. Selanjutnya kita salin prompt naskahnya. Penting banget ya teman-teman, di sini kalian jangan menggunakan naskah langsung dari ChatGPT ya. Lalu kenapa di sini saya sediakan promptnya? Karena untuk template-nya saja atau untuk referensi. Jadi nanti ketika naskahnya itu udah jadi dan dituliskan oleh ChatGPT, jangan langsung kalian gunakan. Kenapa? Karena itu akan memperbesar kemungkinan channel kalian terkena dismonetisasi ya. Jika nanti sudah diberikan naskah oleh ChatGPT, alangkah baiknya untuk ditulis ulang lagi atau ditambahkan dengan ciri khas kalian. Di sini saya akan contohkan ya. Kita langsung aja salin promptnya ini teman-teman untuk membuat template naskahnya ya, bukan naskahnya secara utuh tapi template-nya. Selanjutnya kalian balik lagi di chatbot, lalu kalian pastekan di sini. Dan di bagian paste here ini, kalian tinggal pastekan aja untuk judul video kalian. Sebagai contoh, pohon raksasa yang pernah membentuk langit bumi ini. Kita copy dulu, lalu kita paste di sini. Paste, selanjutnya baru kita kirim. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan naskahnya secara utuh sebenarnya. Cuma di sini kita jangan langsung menggunakan naskah ini sebagai konten utama kita. Tapi setidaknya agar konten atau channel kita itu aman dari dismonetisasi, kita harus memodifikasi menggunakan ciri khas atau gaya bahasa kita sendiri teman-teman. Sekarang kalian bisa lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya itu cukup bagus dan bahkan kalau kalian ingin jadikan video ini udah jadi sekitar 8-10 menitan. Tapi saya sarankan jangan langsung seperti itu. Kalian perlu modifikasi terlebih dahulu ya. Ubah dengan gaya bahasa kalian agar AI YouTube itu nggak langsung ngedismonetisasi channel kalian. Kalian tahu sendirilah sekarang AI YouTube tuh ganas banget teman-teman. Caranya gimana? Caranya sangat mudah ya. Kalian tinggal salin semua untuk naskah yang sudah diberikan ChatGPT ini. Selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Notes kalian. Selanjutnya kalian tinggal pastekan di sini ya, di aplikasi catatan atau Notes kalian. Nah, di sini kalian hanya perlu mengubah beberapa kata menggunakan bahasa kalian sendiri aja ya, agar nggak kelihatan AI. Walaupun di sini sebenarnya kalau kita lihat secara langsung nggak kelihatan AI, cuma yang ngoreksi video kita di YouTube itu juga AI. Jadi ya mau nggak mau kita harus ubah ya teman-teman. Mulai dari kata-kata seperti aliran, ini kalian bisa ubah menggunakan kata-kata kalian sendiri. Atau mengubah, ini kalian bisa ubah dengan kata atau gaya bahasa kalian sendiri lah ya. Nah, contohnya seperti itu untuk mencegah kemungkinan channel kalian didismonetisasi. Nah oke, sekarang anggap saja ini sudah diubah kata-katanya menjadi bahasa saya sendiri. Selanjutnya kita tinggal ubah tulisan ini menjadi audio.
menggunakan AI. Sebenarnya ini nggak rekomendasi, tapi buat kalian yang belum pede ini sebuah solusi. Kenapa? Karena bisa gratis dan juga bisa dilakukan cepat banget ya. Tapi saya sarankan tetap menggunakan suara manual atau suara kita sendiri ya. Seperti ini, itu akan jauh lebih baik karena yang pertama tentu saja akan aman dari dismonetisasi. Kedua, kalian mempunyai karakter suara kalian sendiri, bukan generik buatan AI. Tapi sebagai contoh di sini saya akan buatkan menggunakan Eleven Labs ya. Caranya kita salin seluruh naskahnya ini ya. Di sini sebagai contoh saya hanya salin sebagian saja. Kayak gini, kita copy. Selanjutnya kita balik di browser. Nah, seperti ini. Kemudian kalian cari Eleven Labs ya. Pasti kalian tahu kalau Eleven Labs ini adalah salah satu website terbaik untuk membuat AI voice. Selanjutnya kalian tinggal buka websitenya dan di sini kalian tinggal login aja. Dan setelah login nanti tampilannya seperti ini. Kalian tinggal login menggunakan akun baru ya, karena kalau kalian menggunakan akun baru kalian akan mendapatkan 10.000 kredit gratis ya. Selanjutnya kalian pilih yang text to speak ya. Lalu kalian tinggal pastekan untuk naskahnya di sini teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih aja untuk voice-nya atau naratornya. Saya sarankan kalian gunakan yang Indonesia ya, naratornya agar lebih relate dengan orang Indonesia. Caranya kalian tinggal pilih aja yang language. Kemudian kalian cari Indonesia. Nah, ini dia teman-teman. Dan nanti kalian akan menemukan berbagai narator dari Indonesia. Dan untuk mendengarkannya kalian bisa putar dulu ya teman-teman. Hai, ini Ustazah Salsa. Semoga suara lembut ini bisa menemani. Sepatu ini murah. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan Dani Saputra ini untuk naratornya. Tinggal klik aja seperti ini. Kemudian setelah itu kalian bisa geser ke kanan untuk bagian speednya sedikit aja ya. Selanjutnya jika udah klik yang generate speak. Dan sekarang kalian bisa lihat ya teman-teman, hasilnya 4 menit karena tadi saya hanya salin beberapa aja atau setengah dari skripnya ya. Kalau semuanya saya salin itu mungkin sekitar 10 menitan. Dan kira-kira hasilnya seperti ini untuk voice-nya. Bumi tidak seperti apapun yang kita kenal hari ini. Bukan biru yang terbuka luas di atas hutan dan kota, tetapi Oke, jika udah kita tinggal download aja, caranya klik yang download ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bikin suaranya atau narasinya, kita tinggal bikin visualnya. Di sini kita tinggal balik lagi di Google Docs yang gratisan tadi, kalian salin aja di bagian prompt gambar. Setelah kalian salin, kalian balik lagi di ChatGPT, masih di chat yang tadi ya. Lalu kalian paste di sini, selanjutnya kalian tinggal kirim. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan prompt visualnya berdasarkan dari naskah yang sudah dibuatkan sebelumnya oleh ChatGPT ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini adalah prompt untuk visualnya. Selain menggunakan AI, kalian juga bisa menggunakan footage dari website yang gratisan. Salah satunya adalah Pixabay dan juga Pexel. Dan untuk visual AI-nya itu sangat mudah juga. Kalian balik lagi di ChatGPT dan hasil dari prompt visual tadi kalian salin satu persatu. Di sini ada banyak banget yang sudah di-generate oleh ChatGPT ya. Nah, kita mulai dari visual yang pertama ini kita salin. Ini adalah prompt gambar ya, bukan video. Selanjutnya kalian pergi ke Google Flow. Nah, Google Flow ini kalau hanya untuk membuat gambar itu gratis ya. Tapi kalau video kalian harus berbayar. Di sini kalian klik yang project baru. Selanjutnya kalian pilih yang Nano Banana 2 untuk yang versi gratis. Tapi karena di sini saya menggunakan versi berbayar, jadi saya akan menggunakan Nano Banana Pro. Selanjutnya pilih yang 16:9 dan kemudian kalian pilih yang kali 4 ini agar langsung menghasilkan 4 gambar sekaligus. Lalu kalian pastekan di sini promptnya tadi, kemudian kalian tinggal generate seperti ini. Dan kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat hasilnya itu bagus banget karena kita menggunakan Nano Banana. Selanjutnya untuk bikin visual berikutnya, kalian tinggal balik lagi di ChatGPT, lalu salin prompt yang kedua, lalu balik lagi di Google Flow, lalu pastekan di sini. Selanjutnya generate lagi. Tinggal lakukan seperti itu terus sampai seluruh prompt yang sudah diberikan ChatGPT ini kalian generate menjadi gambar. Singkat cerita, di sini saya sudah mengenerate hampir seluruh prompt yang sudah diberikan oleh ChatGPT tadi dan kira-kira hasilnya seperti ini. Di sini kita tinggal unduh satu persatu dan selanjutnya lanjut untuk gabungkan menjadi
sebuah konten di step editing video. Caranya di sini kalian tinggal buka aplikasi editing favorit kalian, kemudian kalian tinggal klik yang import. Nah, di sini selanjutnya kalian tinggal masukkan aja beberapa gambar yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Kemudian kita klik yang open, dan ini adalah beberapa gambar atau visualnya. Dan jangan lupa kalian juga harus mengimpor narasi yang sudah kita hasilkan di Eleven Labs tadi. Nah, ini adalah narasinya. Sekarang kita masukkan narasinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya panjangkan untuk timelinenya agar lebih mudah untuk ngeditnya, kayak gini. Kemudian kita masukkan untuk visualnya ini satu persatu sesuai dengan urutannya, ya. Nah, kita klik plus ini, kemudian kita klik plus lagi sesuai dengan urutannya saja, ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya sembari kita ngedit, kita harus sering muter videonya teman-teman, agar visual dengan audionya ini pas. Caranya kita tinggal Ada putar masa aja. ketika langit bumi tidak seperti apapun yang kita kenal hari ini. Bukan biru yang terbuka luas di atas hutan dan Nah, kota. seperti itu. Sebenarnya ini masih kaku banget ya. Agar nggak kaku gimana? Agar nggak kaku, kalian bisa berikan pergerakan menggunakan fitur keyframe ya. Caranya kita klik ya, lalu klik tombol transform ini yang di sebelah kanan, klik sampai muncul biru seperti ini. Kemudian kita geser sampai akhir timeline dari gambar yang pertama ini. Kemudian kita zoom atau gerakan kemanapun. Nah, hasilnya ketika kita putar nanti dia akan bergerak seperti ini. Ada masa ketika langit bumi tidak seperti apapun yang kita kenal hari ini. Nah, kira-kira Bukan seperti biru itu yang terbuka ya. luas di Nah, atas sebenarnya hutan kalian dan bisa kota. menggunakan generate video agar hasilnya itu lebih bagus. Jadi gambarnya ini kalian generate aja di Google Flow tadi. Cuma itu kan berbayar ya teman-teman. Sedangkan kita di sini menggunakan tutorial versi low budget atau gratisan. Nah, untuk videonya gimana? Untuk videonya kalian bisa gunakan video-video dari YouTube atau dari Google. Yang penting sumbernya itu jelas, dan nanti kalian bisa tulis sumbernya itu di deskripsi video kalian agar nggak terkena pelanggaran copyright atau hak cipta. Ya, sebagai contohnya kalau udah jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Ada masa ketika langit bumi tidak seperti apapun yang kita kenal hari ini. Bukan biru yang terbuka luas di atas hutan dan kota, tetapi sebuah kanopi hidup yang begitu padat, begitu tinggi dan begitu asing, hingga cahaya matahari hanya jatuh sebagai bayangan yang patah-patah di lantai dunia. Di bawahnya, udara terasa lebih berat, lebih lembab. Kira-kira seperti itu. Jadi gambarnya tuh bergerak bukan karena kita jadikan video, tapi kita gerakan menggunakan fitur keyframe. Nah, di sini kalian bisa gunakan juga teks sebagai tambahan dan juga overlay lainnya yang sudah disediakan oleh software editing ini.